Pack Kids. Ternyata susah ya bikin roti dan sampai jadi seperti ini, tapi enak sekali, wangi sekali. Tapi sayang mau dimakan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Debbie di Impact Kids. Apa kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa. Yes, itu ya yang selalu kita harapkan. Wah, ini mungkin adik-adik ngeliat kenapa ya Debbie kok ada pakai topi dan ada roti di sini. Nah, berkesempatan nih bisa ada pengalaman di sini, bisa melihat tempat pembuatan roti dan juga ada roti yang sudah jadi dan wangi sekali. Nah, hari ini ya kita masih mau terus merenungkan firman Tuhan, namun sebelum kita lanjutkan cerita kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau Tuhan yang baik yang selalu menyertai kami hingga hari ini Tuhan, dan kami boleh terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon untuk Tuhan yang menolong saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, saat kami akan baca ayat Alkitab, dan saat kami mendengarkan cerita, biarlah dengan hikmat yang dari Tuhan kami boleh mengerti, dan kami juga boleh terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni Tuhan atas dosa dan kesalahan kami serahkan doa, permohonan, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak ada roti di sini, jadi ingat nih ada cerita nenek, namanya Nenek Alfa. Nah, pada suatu hari cucu-cucunya Nenek Alfa ini tinggal nih bersama nenek. Nah, di pagi hari tiba-tiba cucu yang pertama namanya Beta. Wah, kok di dapur ada keramaian. Wah, ternyata waktu dilihat Nenek Alfa ini sedang membuat roti. Wah, lalu Beta berkata, "Oke, Nek, ada yang bisa dibantu nggak nih?" Dan nenek berkata, "Iya, ayo, mari silakan Beta menolong nenek karena nenek harus membuat 20 paket roti." Wah, banyak sekali ya. Nenek meminta bantuan Beta dan nenek berjanji nanti kalau sudah selesai, sudah beres, nanti Beta akan mendapatkan 2 roti. Oke, Nek, gitu lah. Lalu Beta mulai menolong dan mulai di siang hari ternyata ada cucu yang kedua, Charlie. Nah, Charlie juga, "Wah, nenek lagi bikin apa? Bisa saya bantu?" Nah, Charlie juga menolong. Sudah siang hari nih ya. Nah, sudah mulai sore hari nih, udah mulai jam 3, ternyata masih ya, nenek masih mengerjakan roti, masih banyak soalnya yang harus dipersiapkan, masih harus dibikin. Lalu Delta nih datang ya, cucu ketiga. Dia bilang, "Nek, ada yang bisa dibantu?" "Oh ya, oke, boleh. Delta silakan menolong. Di sini kita bersama-sama mau membuat roti." Nah, setelah semuanya beres, setelah beres dari panggangan dan rotinya sudah wangi sekali ya, seperti roti yang ada di sini. Nah, lalu nenek memberikan kepada setiap cucunya 2 roti. Lalu Beta langsung protes, "Loh, saya menolong nenek dari pagi dan sampai sore hari mendapat 2. Tapi Delta juga yang baru menolongnya sore hari juga mendapatkan 2 roti. Nggak adil ini, Nek." Nah, lalu nenek berkata, yang nenek janjikan adalah bahwa untuk setiap orang yang menolong nenek itu mendapatkan 2 roti. Jadi tidak dilihat ya, walaupun panjang atau pendek waktunya, tapi nenek memang menjanjikan 2 roti. Wah, tapi nggak adil nih. Lalu tiba-tiba Beta juga ingat, tapi ada ya di firman Tuhan juga ya, di kitab Matius 20 itu ada cerita tentang yang
orang-orang yang bekerja dan ada yang menolong di pagi hari, siang hari atau sore hari, tapi sama-sama mendapatkan 1 dinar ya, upah 1 hari. Iya, itu kan ada ya di Alkitab. Dan seperti juga ada ayat yang lainnya juga, bahwa Tuhan Yesus juga datang ke dunia itu untuk menyelamatkan semua orang, tidak dilihat dari dosanya ini cuma 1, yang ini 2 dosanya, atau ini banyak sekali. Enggak ya, Tuhan Yesus menyelamatkan semua orang yang berdosa. Kita lihat ya ayatnya dari 1 Petrus 3 ayat 18. Ayo adik-adik buka Alkitabnya ya, kita sama-sama lihat. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kamu kepada Allah. Di ayat ini disebutkan ya bahwa Tuhan Yesus datang untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan semua orang yang tidak benar, semua orang yang berdosa. Karena ada ayatnya juga ya bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bukan dilihat dari dosa yang ini sedikit, dosa orang yang ini banyak, enggak ya. Tapi Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang bermurah hati, sangat murah hati. Tuhan Yesus memberikan keselamatan buat semua orang, buat adik-adik, buat IDB, buat papa mama, buat semua orang yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus rela datang untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan lupa ya, bukan dilihat dari kita berbuat baik, kayak tadi menolongnya dari pagi sampai malam, enggak ya. Tapi itu kita ingat bahwa Tuhan itu adalah juru selamat buat semua orang. Saat kita juga menolong, baik tadi kita menolong cucu-cucu, menolong nenek, itu juga kita melakukan bagian kita, melakukan kebaikan, karena kita juga ingat bahwa Tuhan Yesus yang sudah baik buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau kami boleh terus berkesempatan belajar dari firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang murah hati, yang penuh kasih, yang datang untuk menyelamatkan kami, menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan waktu kami saat kami akan melanjutkan aktivitas kami, biar Tuhan yang terus sertai dan pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, jadi jangan lupa ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang datang untuk menyelamatkan adik-adik dan kita semua. Dan kita juga bisa menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dulu Impact Kids hari ini. IDB mau makan rotinya, karena dari tadi sudah wangi sekali. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.